Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Dwi Apriani, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi Guru Kelas MI pada LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. NIM PPG 24100181888. Nomor peserta PPG 0922-1003-55020. Video praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 5-1 Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pembelajaran ini menggunakan model PBL. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mas Fahmi, silahkan pimpin berdoa teman-temanmu. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Seperti biasanya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Alana? Aldrik? Baik, semuanya hadir ya? Tidak ada yang absen hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu pembangkit jiwa nasionalisme kita. Dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak, mohon untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sudah? Kalian dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang data? Apa itu data? Ya, kumpulan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Kemudian cara mengumpulkan data ada apa saja? Ada wawan, kemudian pengamatan, ya, kuesioner. Nah, kemarin juga Ibu sudah menampilkan sedikit tentang penyajian data yang Ibu tampilkan di PowerPoint. Masih ingat ada apa saja? Yang pertama, dengan kita menyajikan data dengan diagram, terus tabel. Kemudian diagramnya itu ada diagram apa saja? Diagram piktogram, diagram gambar, lalu diagram batang. Nah, kemarin kan kalian masih sekedar tahu saja ya, sekedar tahu saja.
Tapi cara menyajikan datanya, praktek langsungnya kalian belum tahu kan? Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita mengumpulkan data secara sederhana. Yang kedua, menyajikan data dalam tabel dan diagram batang. Yang terakhir, menyimpulkan informasi dari tabel dan diagram batang. Untuk menambah semangat kalian, mari kita ice breaking dulu. Semangat, semangat, semangat. Siap? Siap? Ya, kita ice breaking tepuk buka tutup, oke? Ya, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Guling gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, tertawa lagi, haha. Semangatnya luar biasa. Anak-anak, apakah pernah terbesit pada benak kalian? Kalian pengen mengetahui kira-kira apa saja ya alat tulis yang dibawa oleh teman-teman sekelasku? Pernah tidak? Kemudian bagaimana ya cara saya untuk mengetahui alat tulis yang dibawa temanku? Pernah? Nah, untuk itu hari ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu secara kelompok mencari alat tulis yang dibawa temanmu dan mencatat jumlahnya. Sebelumnya, kalian simak tayangan video berikut. Perhatikan baik-baik. Asik, kalau lo bawa cemilan ya? Iya, ini dari ibu kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih, Kak. Wah, kesukaan aku semua. Coba Bibi, snack mana yang paling banyak dikasih ke kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung, Kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu ada berapa banyak jenis snack yang ibu kasih. Ada 4 jenis, Kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen stroberinya ada 10, donatnya ada 2. Kira-kira setelah kalian melihat video, punya gambaran, oh ya, kira-kira nanti saya akan diberi tugas seperti ini. Seperti ini. Ada gambaran tidak? Ada? Nah, untuk itu saya bagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Setelah itu Ibu akan membagikan lembar tugas yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Harus kerjasama karena nanti ada penilaiannya di sini. Sudah Ibu siapkan penilaiannya? Silakan ditulisi dulu kelompoknya tadi namanya apa, kelas berapa, anggotanya siapa. Nah, kalian tugas yang pertama harus mencatat, melakukan wawancara sederhana kepada temanmu satu kelompok dulu. Bertanya, alat-alat tulis apa yang dibawa hari ini? Silahkan catat jumlahnya di buku tulis kalian saja. Ya, kalau itu di buku tulis saja dulu. Yang mencatat salah satu, jangan semuanya, salah satu saja. Silahkan hitung jumlahnya yang ada di kelompok kalian masing-masing. Ayo. Sudah semua kelompok D? Sudah? Baiklah, langkah selanjutnya adalah mencatat dari tiap-tiap kelompok ya. Saya mulai laporannya dari kelompok A. Silahkan kelompok yang lain nanti mendengarkan terus dicatat di LKPD-nya ya. Yang A, kelompok A.
pensil 5, pensil 5, pulpen 5, agak keras. Nah. penggaris 5, penghapus 5, spidol 12. Kelompok terakhir, Pensil 3, pulpen 11, penggaris 2, penghapus 3, spidol 34. sudah lengkap datanya? Nah, sekarang tugas yang kedua apa di situ? Membuat tabel. Silahkan mulai berdiskusi membuat tabel dari data yang terkumpul. Silahkan lakukan penyajian data. Alat tulis temanmu satu kelas menggunakan tabel dan diagram batang. Silahkan dikumpulkan ke depan mulai dari kelompok A. Ya. Sekarang saya akan menunjuk perwakilan dua kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kelompok C maju ke depan. Kelompok D. Kasih tepuk tangan buat teman kalian yang sudah berani presentasi. Perhatikan pekerjaan teman-teman kalian. Baiklah, coba kita cek satu persatu. Spidolnya 95. Penghapusnya 23 ya, antara 20 sama 25. Kemudian penggarisnya 18. Penghapus 23. Benar, tadi spidol 95. Benar kan? Nah, untuk membuat kalian lebih paham lagi, Ibu akan memberikan soal yang harus dikerjakan secara individu dalam materi hari ini. Silakan dikerjakan sendiri, soalnya dibaca dengan cermat. Ya, silahkan ketua kelompok mengumpulkan pekerjaan anggota kelompoknya lalu bawa ke sini. Ayo. Bu Melisa ingin tanya, apakah kalian mengalami kesulitan dalam menyusun tabel dan diagram gambar? Diagram gambar. Maaf, diagram batang? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan menurut kalian? Ya, pembelajaran kita variasi, tidak selalu ceramah. Jadi ada kerja kelompok seperti ini, kalian menemukan masalah, saya beri masalah, menemukan pemecahannya bagaimana, kemudian presentasi dari hasil kelompok kalian. Sebelum kita tutup, marilah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi pembelajaran kita tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Kenapa kita harus menyajikan data yang kita peroleh itu dalam tabel atau diagram? Ada yang tahu? Agar? Ya, benar sekali Atifa, agar lebih mudah dibaca ya. Jadi kalau kita menyajikan data itu dalam bentuk tabel dan diagram, pembaca itu kan lebih mudah mendapatkan informasi kan.
Beda dengan yang tadi, kalian nulisnya masih acak, tidak disusun dalam tabel dan juga diagram. Nah, terkait pembelajaran hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan atau yang mau tanya silahkan angkat tangan. Bu, izin tanya. Iya, Lana? Bu, selain pelajari hari ini, diagram Batam bisa digunakan di mana saja? Nah, pertanyaan yang sangat bagus anak-anak. Selain diagram batang, untuk apa tadi kita? Mengetahui alat tulis yang dibawa oleh temanmu sekelas. Diagram batang itu bisa kita gunakan untuk apa saja? Misalkan untuk data kantin sekolah. Biasanya kalau kantin sekolah itu berhubungan sama apa? Makanan yang paling banyak diminati siswa. Kemudian di pasar. Kalau di pasar berarti data tentang sayur penjualan. Pintar sekali, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hari ini semua kelompok sudah bekerja secara maksimal dan hasilnya sangat memuaskan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Hari ini kita sudah mempelajari penyajian data dalam tabel dan diagram batang. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan penyajian data menggunakan diagram bukan batang, sudah diagram piktogram atau diagram gambar ya. Jadi minggu depan kita praktek lagi menggunakan diagram gambar. Datanya apa? Datanya masih rahasia. Nah, anak-anak, karena waktu sudah habis dan waktu sudah habis untuk hari ini, maka kita akhiri pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih pesan ke kalian, selalu utamakan kejujuran dan gotong royong. Ingat, gotong royong harus dalam hal kebaikan, tidak boleh dalam keburukan. Contohnya apa kalau gotong royong dalam keburukan? Ulangan, ya. Tidak boleh. Jadi kita harus selalu jujur dan gotong royong dalam kebaikan. Sebelum kita akhiri, saya mau ketua kelas untuk memimpin doa penutup belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Dan kita insya Allah akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.